Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pada video ini kita akan membahas mengenai memahami dan menghindari maksiat hati. Kita tahu maksiat secara garis besar ada dua, yaitu maksiat zahir dan maksiat batin. Nah, maksiat zahir adalah maksiat yang nampak, yang dilakukan oleh anggota zahir kita, yaitu anggota organ tubuh kita, anggota badan kita, sehingga orang lain maupun diri sendiri itu bisa melihat. Sedangkan maksiat batin adalah maksiat yang dilakukan oleh hati. Pada pertemuan ini maksiat hati yang kita bahas ada 4 ya, yaitu syirik, hasud atau hasad, riya, kemudian ujub dan takabur. Nah, semoga kita semua dapat dijauhkan ya. Dengan mempelajari ini kita bisa tahu bahayanya, kemudian kita bisa menghindarinya. Yang kita bahas pertama adalah syirik. Kenapa syirik dimasukkan atau dikategorikan ke dalam maksiat hati? Karena syirik itu secara pengertian, syirik itu apa? Syirik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti persekutuan Allah dengan yang lain. Yang lain itu apa saja terserah, pokoknya selain Allah. Misalnya menyembah selain Allah dengan cara menyembah patung, iblis, roh halus, setan dan sebagainya. Nah, dalam secara bahasa, syirik itu berasal dari kata syaraka, yang artinya ya menyekutukan. Kamus KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia ini mengambil pengertian secara bahasa. Namun secara istilah yaitu menyekutukan Allah atau menyamakan sesuatu selain Allah, disandingkan atau dianggap mempunyai kekuatan setara dengan Allah. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan-tindakan yang demikian, yaitu tindakan penyembahan atau menyamakan hal selain Allah, yaitu makhluk dengan Khalik, itu makhluk ciptaan dengan Allah, berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak. Kita tahu yang berhak disembah itu hanya Allah Azza wa Jalla. Seperti yang sering kita lafadzkan, la ilaha illallah, maknanya adalah tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Kalau dimaknai tiada Tuhan selain Allah, kurang pas. Yang lebih pas adalah tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah belaka. Nah, itu mungkin lebih pas. Dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Itu maksudnya kesalahan atau dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar, yang tidak dimaafkan oleh Allah apabila sebelum mati kita tidak bertobat. Maaf, bukan kita ya. Semoga kita termasuk orang yang dijauhkan dari dosa syirik. Jadi orang yang melakukan dosa syirik itu apabila nanti mati, kemudian sebelum mati dia tidak bertobat, maka syiriknya tidak akan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Berarti dia akan kekal di neraka. Sedangkan dosa atau perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Ini seperti yang katakan tadi. Karena itu menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, bahkan pelaku syirik bisa dikatakan keluar dari Islam. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang melakukan dosa syirik bisa dianggap murtad apabila dia tidak bertobat. Namun apabila di tengah jalan sebelum mati dia bisa bertobat, ya kembali jadi Islam. Namun dengan catatan dia juga harus tobatnya sempurna, tobatan nasuha, yaitu tobatan nasuha nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Selain taubat, dia juga harus mengganti kewajiban-kewajiban yang dia lakukan
selama dia melakukan syirik. Misalkan ketika dia syirik, dia tidak sholat, tidak beribadah sehari-hari, dia juga harus menghitungnya dan menggantinya di lain kesempatan. Macam-macam syirik. Nah, syirik secara garis besar tadi sudah saya katakan ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik khafi atau syirik asghar atau syirik kecil. Nah, syirik akbar atau syirik besar itu seseorang yang menjadikan sekutu Allah yang ia sembah dan ia taati sama seperti ia menyembah pada Allah. Jadi ya gampangane menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kemudian syirik yang kedua yaitu syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ini sangat halus, tidak ketara. Ini tidak serta-merta langsung kelihatan kalau dia itu melakukan syirik. Biasanya tidak terasa kadang-kadang orang itu kalau melakukan ini. Nah, pengertian syirik khafi adalah menyamakan sesuatu yang lain selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Misalkan contohnya adalah ujub, takabur. Misalkan, wah kilo awakmu iso ngene iki gara-gara aku. Nah, perkataan tersebut juga termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian ada juga orang yang berpura-pura ibadah, kemudian namun dalam hatinya dia berharap dia akan dengan ibadahnya akan dapat dihormati, akan dapat dikenal oleh orang. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang disebut dengan syirik atau syirik khafi. Nanti ada pembahasannya sendiri, itu masuk dalam takabur dan ujub. Kemudian dalam syirik ini ada dalil atau Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum bahwa syirik itu dilarang, atau dasar-dasar yang menunjukkan bahwa syirik itu merupakan dosa besar. Di antaranya adalah surat As-Saba ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, maksudnya ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantunya. Jadi ya, ayat ini menunjukkan menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa, bergantung kepada Allah segala sesuatu, tiada yang menandinginya dan tidak sekutu baginya. Bahkan dia mengatur sendirian tanpa ada yang menyekutuinya, maksudnya membantunya, dan tanpa ada yang menentang atau yang menyainginya dalam urusannya. Untuk itu Allah berfirman, katakanlah serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Jadi tunjukkan Tuhan itu sing koyok Gusti Allah, yakni semua Tuhan yang disembah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun ya. Tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak mempunyai kekuatan sedikit pun, bahkan sekecil biji zarrah, baik itu kekuatan di langit ataupun di bumi. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah
selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kulit ari kan tipis banget. Jadi wong keliru banget menyembah selain Allah itu jelas-jelas keliru karena mereka itu tidak mempunyai kekuatan atau daya apapun. Misal patung ataupun pohon atau hewan itu ya tidak pantas karena mereka tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Adapun firman Allah dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Maksudnya mereka tidak memiliki sesuatu apapun secara menyendiri dan tidak pula secara persekutuan. Dalil lain berkenaan dengan syirik adalah ini ada surat Al-Mu'minun dan surat Al-Luqman. Surat Luqman ini menceritakan tentang kisah seorang yang mendidik anaknya dengan sangat baik. Saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 117 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Jadi wong kafir yang menyembah selain Allah itu ya gak beruntung sama sekali. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang berlaku syirik dipastikan tidak akan beruntung. Lalu bagaimana? Orang-orang itu, kita lihat ya contoh di dunia, di lingkungan kita. Ada orang yang melakukan perkara syirik, yaitu orang-orang baik syirik zahir ataupun syirik batin. Mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Maaf. Mereka ada yang kaya, ada yang punya harta banyak. Katanya dalam Al-Quran mereka tidak beruntung. Kok mereka masih beruntung mendapatkan harta yang banyak? Nah, maksud dari ayat ini, beruntung itu adalah beruntung di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia itu Allah kan punya sifat Rahman Rahim. Yang sifat Rahman itu artinya Allah mengasihi manusia, baik itu kafir ataupun tidak, jadi memberikan rahmatnya di dunia. Kalau Rahim itu rahmat Allah yang ada di akhirat. Oke, lanjut dalil lain atau ayat lain yaitu surat Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innahu syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman atau dosa yang sangat besar. Jadi ini Sayyid Luqman, beliau ini mendidik anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, karena syirik atau menyekutukan Allah termasuk dosa yang besar. Selanjutnya kita akan sedikit membahas penjelasan dari ayat yang sudah kita baca tadi, surat Al-Mu'minun ayat 17. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan tafsirnya demikian ya, dalam memahami ayat itu, dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Jadi lafaz tersebut atau kalimat tersebut ditafsiri sebagai lafaz la burhana. Ini menjadi sifat yang kasyifah.
atau yang terbuka, akan tetapi tidak dimengerti karena pada nyatanya hal itu mustahil. Maka sesungguhnya perhitungannya, yakni pembalasan atau perbuatan itu di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak beruntung, yakni tidak bahagia. Wes iki bingungi rada aneh ya. Jadi gini wes penak ngomong, orang-orang kafir itu tidak beruntung, itu tidak beruntungnya di akhirat kayak yang saya katakan tadi ya. Kemudian surat Luqman penjelasannya adalah dan ingatlah. Nah, ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia menasihati, hai anakku, lafadz bunayya di sini kan ada lafadz ya bunayya, adalah bentuk tasghir. Yang dimaksud adalah memanggil anak dengan nama kesayangan. Jadi anak kandung maksudnya ini. Sayyid Luqman ini menasihati anak kandungnya, bukan secara umum, namun juga bisa kita pahami secara umum. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kelaliman yang besar. Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan masuk Islam. Jadi kalau kita pahami dari surat dari tafsir Jalalain ini, di anaknya itu melakukan dosa besar, kemudian atau belum Islam, kemudian disuruh masuk Islam. Terus beberapa penyebab syirik. Nah, dalam sebuah kejadian atau perbuatan itu pasti ada penyebabnya, atau faktor yang mempengaruhinya. Nah, dalam syirik, baik itu syirik besar atau syirik kecil, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah rasa kagum dan mengagumkan. Jadi orang kalau sudah kagum atau kemudian mengagumkan sesuatu, dia bisa menjadi lupa akan Allah, lupa akan lupa akan zat yang maha perkasa. Nah, rasa kagum itu diantaranya adalah rasa senang. Misalkan dia senang terhadap hewan atau terhadap hobinya atau terhadap musik. Contohnya senang terhadap musik, akhirnya dia selalu bermain musik sampai lupa beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya yaitu percaya kepada hal-hal yang dapat diindra, tidak percaya pada hal-hal yang tidak dapat diindra, maksudnya materialistik. Jadi orang yang hanya percaya pada hal-hal yang dia lihat dan tidak percaya pada hal-hal yang gaib, nah itu juga akan bisa menyebabkan seorang menjadi terjebak dalam syirik, baik itu syirik khafi maupun syirik akbar. Kemudian faktor lain adalah hawa dan syahwat, yaitu keinginan yang ada dalam diri manusia untuk memenuhi kesenangannya. Jadi terjebak dalam dunia kesenangan dan terus dituruti, akhirnya dia lupa beribadah kepada Allah. Kemudian sombong untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sombong. Jadi contoh gini, aku sholat tahajud dalune. Ini sholat tahajud. Nah, aku tangi krono aku dewe, gak krono Gusti Allah. Nah, kalau dalam hati kemudian perkataannya juga mengatakan demikian, itu juga termasuk terjebak dalam syirik, meskipun itu karena ibadah. Terus adanya para tauhid, yaitu orang-orang yang menginginkan supaya manusia menyembah dirinya dan mereka menolak hukum-hukum Allah. Nah, contoh yang sering kita dengar adalah Fir'aun ini. Jadi Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan, kemudian memaksakan kaumnya atau pengikutnya untuk menyembah dia. Kemudian dia juga membuat hukum seperti yang dia mau. Nah, kalau kita menuruti yang demikian, misalkan di zaman sekarang ada yang demikian, nah itu kita juga akan terjebak dalam syirik. Itu tidak hanya kalau bagi orangnya itu termasuk kedua, syirik kabir juga, syirik asghar atau syirik khafi juga. Bagi yang melakukan juga termasuk terjebak dalam perilaku syirik.
Mungkin itu saja apa yang kita bisa bahas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat, dan apabila yang saya sampaikan ini ada kesalahan atau kurang pas, ya tolong disampaikan. Jangan hanya diam, karena nanti takutnya kalau memang ada kesalahan kemudian sampean ikuti, ya tidak tepat. Kalau memang ada kesalahan, saya ulangi, tolong disampaikan, baik itu di kolom komentar ataupun langsung kepada saya, supaya saya juga dapat mengintrospeksi. Ataupun juga misalkan kualitas dari penyampaian saya kurang bagus, ya mohon nanti diberikan saran yang lebih bagus. Semoga apa yang kita baca atau apa yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat barokah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.